Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Sahabat cerdas, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Hari ini kita belajar materi SD kelas 5, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Pembelajaran 5. Namun, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pembelajaran kita mulai ya. Hari masih sangat pagi. Anissa terbangun karena mendengar suara azan subuh. Anissa segera bersiap dan menunaikan ibadah sholat subuh. Anissa mengira ia adalah orang pertama yang terbangun di hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah terbangun dan berada di dapur. Anissa langsung menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Ibu sedang memasak air dengan dua panci yang berbeda. Panci pertama berukuran lebih besar dan berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua yang berukuran lebih kecil berisi air yang hampir penuh. Panci kedua digunakan ibu untuk membuat teh. Anissa menduga-duga, air panci manakah yang akan mendidih lebih cepat? Jadi, Anissa melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Nah, sahabat pintar, perhatikan gambar panci berikut ini ya. Manakah yang lebih cepat mendidih, panci A atau panci B? Bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Ya, benar. Ukuran panci tersebut tidak sama ya. Panci A berukuran lebih besar daripada panci B. Kemudian, manakah panci yang berisi air lebih banyak? Apa panci A atau panci B? Nah, sobat pintar, setelah kalian memperhatikan, pasti kalian bisa menjawabnya bahwa panci A berisi lebih banyak air daripada panci B. Selanjutnya, jika kedua panci berisi air itu dididihkan, air di panci manakah yang lebih cepat mendidih? Ya, betul sekali. Air di panci B akan lebih cepat mendidih daripada air di panci A. Mengapa air di panci B lebih cepat mendidih ya sobat pintar? Ya, benar sekali. Hal itu dikarenakan panci B berisi air yang lebih sedikit daripada panci A. Dan energi panas yang diberikan dari kompor ke panci B sama dengan energi panas yang diberikan ke panci A yang 5. Bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Oh iya, kalian masih ingat kan air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius? Ya, benar sekali sobat pintar. Semakin besar energi panas yang digunakan untuk mendidihkan air di dalamnya, maka semakin tinggi suhu yang menyebabkan air menjadi cepat panas atau mendidih. Perubahan akibat perubahan suhu. Sahabat pintar,
Suhu menunjukkan derajat panas suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Suhu menentukan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda ya, sahabat pintar. Oke, sahabat pintar, kita lanjut ya pembelajaran selanjutnya, yaitu kita akan mengadakan kuis untuk mengasah pemahaman kita. Oke, yang pertama, manakah dari kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas atau kalor lebih banyak? Ya, benar, mengeringkan pakaian yang sangat basah. Yang kedua, mengeringkan handuk basah. Wah, aku baru menyadari bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Apa yang telah kamu pahami, teman-teman? Ternyata, pada peristiwa mendidihkan air juga menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius ya. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Wah, aku juga penasaran, apakah semakin tinggi suhunya atau benda yang semakin panas? Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada benda yang meningkat suhunya? Apakah kita bisa melihat pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari? Nah, selanjutnya perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Makalah terjadi pemuaian dan penyusutan. Selanjutnya, perubahan akibat perubahan suhu. Nah, terjadi pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Nah, selanjutnya yaitu penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, serta luas dikarenakan terkena suhu dingin. Selanjutnya, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, teman-teman tahu nggak? Contohnya yaitu pemasangan kaca jendela. Nah, para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih besar dari ukuran sebenarnya. Hal ini dikarenakan dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian pada kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka jika terkena panas, kaca akan retak atau bahkan pecah. Nah, yang kedua, ban sepeda motor atau mobil. Nah, apa yang terjadi jika ban sepeda dan sepeda motor serta mobil diisi udara yang terlalu banyak? Maka ban akan mengeras dan akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan mengakibatkan kecelakaan. Hal ini dikarenakan udara dalam ban dapat memuai karena panas. Nah, yang ketiga yaitu kawat atau kabel listrik dan telepon. Apa yang terjadi? Kawat atau kabel telepon dan listrik dipasang agak mengendur dan tidak tegang. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari dan mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat kabel tidak putus jika tertimpa pohon. 4. Pemuaian yang terjadi pada gelas kaca.
Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu disarankan agar tidak menuang gelas basah atau gelas dingin dengan air panas. Nah, yang kelima, pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Tujuannya, hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan termometer. Teman-teman tahu termometer kan? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti mulut atau ketiak untuk mengukur suatu panas. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Wah, Masya Allah, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Terima kasih Sobat Pintar. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.